Masalahnya, sebagian Knets justru menolak meminta maaf dan malah menuduh balik warganet Asia Tenggara sebagai terlalu sensitif. Pernyataan inilah yang justru menyulut amarah lebih besar, karena bagi sibling, ini bukan soal sensitif atau tidak, ini soal penghinaan. Dalam konflik ini, satu negara muncul sebagai pusat pergerakan, Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet dan media sosial yang sangat besar, Indonesia menjadi motor utama perlawanan digital. Thread panjang, video reaksi, hingga konten edukasi bermunculan menjelaskan mengapa komentar Knets dianggap rasis dan berbahaya. Guys, jadi kita kayak dirasisin gitu di sini. Ya, saya sudah nonton itu. Menurutku tentang itu, yang pertama, saya setuju opini dia karena orang Korea seperti itu, terutama orang tua. Mereka gak ada edukasi tentang orang asing, terus gak ada pengalaman travel ke negara lain biasanya. Jadi mereka menarik waktu pertama kali lihat orang berhijab atau orang asing. Terus kadang-kadang orang tua racist ke orang dari negara lain, dan juga orang seperti itu diskriminasi ke sesama orang Korea juga. Nah, terus menurutku kalau kalian ada ide tentang orang Korea itu racist, kalau gitu jangan pergi ke Korea saja. Karena kalau kamu percaya ide yang itu, segala sesuatu yang terjadi pada Anda terasa racist semuanya. Misalnya waktu saya pergi ke Eropa dengan temanku, waktu itu ada banyak news tentang racist kepada orang Asia. Jadi dulu kalau ada sesuatu terjadi padaku, aku suka mikir ini racist enggak? Ya sekarang berpikir tentang itu enggak racist, tapi ide itu merusak perjalanan kami. Nah, jadi kalau kalian pergi ke Korea, berusaha melihat yang positif saja. Itu bikin perjalanan kamu menjadi bagus ya. Mungkin kalian bau, atau mungkin kita itu memang baunya terlalu menyengat. Aku akan ngebahas tentang masalah rasis yang biasanya diterima sama orang asing ketika mereka ada di transportasi umum seperti bis, kereta, ataupun beberapa transportasi ataupun tempat-tempat umum. Disclaimer ya, di sini aku nggak ngebelain orang Korea, tapi karena aku udah cukup lama tinggal di sini, jadi aku kayak tahu banget tentang bagaimana orang Korea, dan mungkin itu juga tertanam di diri aku sendiri. Selama ini aku tidak pernah dirasisin di tempat umum, tapi aku tahu banget gimana dan kenapa mereka melakukan hal tersebut ketika ada di tempat umum yang biasanya ada orang-orang asingnya. Jadi sepengetahuan aku, sebenarnya orang-orang Korea itu tuh tidak tahan dengan bau, dan itu yang aku rasain sendiri selama bertahun-tahun tinggal di sini. Ketika di transportasi umum dekat dengan orang Korea, aku tuh tidak mencium bau apapun gitu kan. Bahkan bau wangi pun juga kadang nggak ada di diri mereka, karena faktor masalah badan mereka yang memang tidak bisa mengeluarkan bau ataupun berkeringat. Nah, sampai di suatu titik, ternyata orang asing itu tuh memang banyak banget keluar keringat dan bau. Aku juga pernah melakukan hal yang sama. Ketika aku di stasiun, di salah satu JIHA, atau di salah satu kereta, aku tuh duduk bareng dengan orang-orang asing. Dimana yang biasanya aku nyium orang Korea itu dengan aroma yang tidak bau, tiba-tiba aku duduk samping orang yang aromanya tuh bau banget. Bahkan aroma mereka tuh parfumnya tuh bener-bener menyengat. Karena hal tersebut, akhirnya aku memutuskan buat pindah. Dan mungkin itu juga yang dialami sama orang-orang Korea. Karena kebanyakan orang-orang Indonesia, termasuk kita sendiri, itu pakai parfum yang menyengat. Kalian berpikir mungkin wangi, tapi nggak berarti buat semua orang itu wangi. Dan itu pun juga dilakukan sama orang-orang Korea ketika beberapa orang-orang asing itu tuh duduk di tempat mereka. Dan memang benar-benar orang-orang asing itu baunya menyengat. Jadi kalau seandainya kalian berpikir bahwa orang Korea itu rasis, mungkin sebaiknya kalian berpikir mungkin kalian bau, atau mungkin kita itu memang baunya terlalu menyengat. Karena tercium aroma sedikit itu benar-benar nggak nyaman karena kita di satu ruangan dan kita duduk sampai orang tersebut sampai beberapa menit atau bahkan waktu yang cukup lama. Jadi sebaiknya kalau kalian ada di tempat umum, terutama di Korea, pastikan aroma kalian itu tidak menyengat, atau minimal kalian mandi dulu lah biar aroma badan kalian itu benar-benar tidak terekspos. Karena kita tahu bahwa kita orang Indonesia itu tuh aroma badannya itu benar-benar kurang nyaman, termasuk aku sendiri. Apa yang terjadi kalau seluruh netizen ASEAN kompak untuk memboikot produk-produk dari Korea Selatan? Yang pertama, Korsel akan berpotensi kehilangan sekitar 1 miliar US dollar atau sekitar 13% dari nilai ekspor produk kecantikan mereka. Yang kedua, berdasarkan data dari Korea Foundation, Korsel juga berpotensi akan kehilangan potensial konsumen mereka sebanyak 17% dari member dan 15% dari total klub resmi yang terdaftar di seluruh dunia, yang mana Asia Tenggara menjadi tempat anggota fans terbanyak kedua di dunia. Yang ketiga, Korsel juga berpotensi kehilangan turis asal ASEAN sebanyak 14% dari total turis tahunan mereka, yang mana 6 dari top 11 turis mereka mayoritas berasal dari Asia Tenggara. Dari ketiga data ini sebenarnya sudah sangat signifikan jika benar-benar terrealisasi, apalagi jika sampai produk manufaktur mereka seperti Samsung dan LG yang konon menyumbang sekitar 35% dari PDB mereka juga kena boikot.
Ya, meskipun kalau yang ini masih agak mustahil ya, karena produk Samsungnya masih banyak banget yang pakai di seluruh dunia sih ya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah gerakan boykot pasca tindakan rasis ini diperlukan atau tidak untuk memberikan gertakan sambal ke netizen Korsel? Lu semua pada nyadar gak sih ada satu negara psikopat yang kagak ikut di pertikaian siblings lawan Kanets? Ketika Malaysia kemarin kena hujat Kanets dibantu Indonesia, ada Vietnam, ada Thailand, ada Philippines, ada Singapura. Brunei ini adek paling bontot deh, diem aja deh. Dia yang kayak oke, kalem gitu, nggak usah ikut deh, nggak apa-apa gitu. Cuma menurut gua kok kayak negara ini kagak ada ininya ya, kontribusi ya, ikut perang kayak ikut strategi apa gitu melawan Kanets. Kan mulutnya pada julid semua ya, kayak dakjal semua mulutnya nih Kanets gitu loh. Kalau Kanets mau ngelawan soal flexing kekayaan, otomatis kalah sama Singapura. Terus kalau dia mau ngadu kecantikan, pasti kalah sama Philippines. Masalahnya lu gak bisa ngelupain Indonesia nih. Indonesia nih kalau nyerang lewat psikis cuy. Lu kasih bahan, kita olah. Kan kayak gitu ya. Usut punya usut, gue tuh dapat komen, nih negara ini kok kagak ikut. Itu tuh sebabnya tuh karena satu hal, mereka nih pakai cara smooth. Nah, negara yang gue maksud nih negara Kamboja. Si negara psikopat ini nih curiga gue tuh bikin lowongan kerja sebanyak-banyaknya di Korsel. Guys, ini ada info terkait perang medsos ya. Kines dan sibling merambat ke TikTok ya. Kira-kira infonya seperti apa? Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya, guys. Ini ya, kita harus lihat lagi ya beberapa info lebih lanjut ya. Sebelum kita reaction atau kalian bisa tulis di kolom komentar, mungkin ada beberapa info yang harus kita reaction atau kalian komentari di kolom komentar gitu ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya. Dan aku juga ada akun kedua yaitu Uki Kevin Reaction ya. Jangan lupa juga bantu subscribe supaya apa guys? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru juga guys yang di sana ya. Karena sekarang tuh banyak ya yang lagi viral-viral karena nggak mungkin aku upload di satu akun, jadi aku bikin 2 akun gitu guys ya. Nah ini infonya seperti apa? Kita lihat bareng-bareng guys. Kita reaksi. Gelombang konflik antara Knets dan siblings yang sebelumnya memanas di X, kini merembet ke media sosial lain dan menyeret lebih banyak pihak. Adu komentar yang awalnya dipicu sindiran dan tudingan rasis berubah menjadi aksi saling serbu di siaran langsung TikTok. Waduh. Banyak warga asal Korea yang tengah live mendadak dibanjiri komentar dari netizen yang budiman Indonesia. Waduh, tuh Kolom kan. chat dipenuhi kalimat sindiran dan ejekan, bahkan tanpa memastikan apakah kreator tersebut terlibat dalam polemik awal atau tidak. Fenomena ini membuat situasi makin tidak terkendali. Cukup dengan mencari akun Korea yang sedang live, hampir selalu ada netizen yang berbakti Indonesia yang ikut menyerang. Waduh. menyerang. Beberapa kreator ikut menyerang. Reaksi ini menunjukkan betapa panasnya konflik Knets versus siblings, ketika sentimen terhadap oknum meluas menjadi generalisasi terhadap semua orang. Perang digital yang bermula dari komentar di media sosial, kini berubah menjadi serbuan massal lintas platform yang semakin memperkeruh suasana. Waduh. Orang Korea itu rasis nggak sih? 한국인들이 인종차별적인 Menurutmu orang Korea Selatan itu rasis nggak sih? 입법 같다고 생각하시나요? 보통은 외국인에 대해서 많이 그렇게 인종차별적이라고 생각을 하지는 않아요. 되게 많이 길거리에서 이렇게 물어보면은 많이 도와주려고 하고, 근데 몇몇 이제 아직 젊은 세대보다는 기성세대 좀 더 Tuh kalau agak tua ada sedikit indikasi lebih diskriminatif katanya gitu guys. 나이 든 세대에서는 그런 게 좀 있을 수도 Teman-teman yang usia masih muda gitu guys. 있다고 생각은 하는데 대체적으로는 그렇지 Tapi secara umum kayaknya nggak, waduh. 않다고 생각합니다. 지하철이나 버스에서 외국인이 옆에 앉지 않는 한국인들의 있는 이유가 뭐예요? 그거는 그냥 기분 탓 아닐까요? Kayaknya sih itu sih balik ke perasaan masing-masing ya. Waduh, ini lumayan 그냥 기분 탓으로 제 옆에 앉지 않는 사람도 많아요. 그래서 왜 내 옆에 안 앉지? 약간 나 냄새 나나? 약간 그런 생각을 가끔 하는데 그건 그냥 기분 탓인 것 같습니다. 개인적인 의견
Kalau menurut individu orang Korea gimana gitu ya? 다르면 한국에서 Ada nggak sih diskriminatif sama orang asing? 외국인에 대한 차별적이 있다고 생각하시나요? 그냥 개인적인 생각일 수도 있는데 이게 뭐 한국 사람들의 대체적 의견 아니고 아직도 이제 좀 뭐 동남아시아 사람들에 대한 그런 거에 대한 외국인 노동자들에 대한 차별은 약간은 있다고 생각을 해요. 약간 인식적이랑 이게 약간 국가에 따른 이게 인종이 아니라 그런 국가에 따른 그런 차별은 약간 좀 있는 것 같다고 생각합니다. Tuh ya. Mas Indonesia ini lagi belanja di Korea Selatan, niatnya cuma mau pilih-pilih barang, tapi yang dia rasakan justru tatapan tajam dari orang Tatapan aja. Korea. Diliatin lama banget, sampai bikin nggak nyaman. Dan ternyata bukan cuma dia. Banyak cerita serupa dari wisatawan. Ada yang diteriakin dekat telinga, ada yang hampir ditonjok, bahkan ada yang disuruh mati karena pakai hijab. We're both from London. The man called me from the window and said like, "You're a foreigner, I'll kill you." Itu jelas bukan soal beda budaya. Itu sudah masuk ranah tidak menghormati orang lain. Ironisnya, mereka datang sebagai turis yang sopan. Bawa uang, hormati aturan, nggak ganggu siapapun. Tapi cuma karena nggak sejenis sama mereka, langsung dipandang rendah. Netizen Waduh, Indonesia salah sasaran? Hah, kok bisa? Jadi kalian pasti udah pada tahu lah ya, tentang yang lagi rame di X perseteruan netizen Asia Tenggara versus Korea Selatan. Nah, di tengah situasi itu, ada kejadian lucu. Seorang mas Jepang lagi live di TikTok, tiba-tiba kolom komentarnya diserbu netizen Indonesia. Masalahnya, dia dikira orang Korea, padahal dia orang Jepang. Si masnya sampai bingung dan mulai tantrum, berkali-kali jelasin, aku bukan orang Korea, aku orang Jepang. Begitu dia jelasin sambil tantrum, isi komentarnya langsung berubah, yang tadinya serius malah jadi pada ngakak. lucu itu. Okay, I'm Japan. So cute katanya. Okay. Anjir. Beneran Apa nih? Beneran nih didatangin netizen Indonesia? didatengin. 좋습니다. Netizen Indonesia. 자, let's find another Korean host. Let's find- You guys, please enjoy. 자, 사람 없는 사람은 될 거. 구제 좀 해줘야겠다. 아이세드 아이유 스트림 투 언어이긴. Tuh, I love Indonesia tuh. And if you like our request, we can stay. 사람 많이 없는 사람 불쌍하니까 그 사람들한테 브레스 빼야겠다. 렉스 무슨 죄야? Omong apa sih nggak 아니, paham? 레오님 미수 안 해요? 저 늦대요. Simal. 그런데도 그대로 남아있어요? 제가 시발, 보다가 한 명도 시발. 없어서 혼자 있어서. 근데 댓글 I love 인도네시아? yes, I love 인도네시아. 진짜 일주일에 100개씩 올라요. I love 인도네시아. Mau sambut enggak aja nah. I love 인도네시아. I love 인도네시아. 동해물과 백두산. Waduh. Seorang turis berkulit hitam mendapat rasis diskriminasi di Korea. Suatu waktu dia di stasiun, ada seorang pria tua Korea lewat dan tepat di depan kami. Sementara itu di sisi lain banyak orang-orang kulit hitam yang berlibur ke Indonesia justru mendapatkan keramahan. Satu dunia ngomongin Korea. Gara-gara perselisihan Nets versus Seablings, netizen Korea yang rasis kepada Asia Tenggara dan Indonesia yang berawal dari konser K-pop di Malaysia. Dan kini banyak video-video lama dan baru yang membicarakan Korea, sebuah negara rasis dan suka menghina negara orang. Warga dan netizennya memang suka membandingkan dan menghina negara yang dianggapnya miskin. Seorang warga Korea Utara membeberkan bagaimana orang Korea Selatan mendiskriminasi negara-negara lain yang dianggapnya miskin. I think this is where Americans don't know how other countries are so racist. How exceptional America is. Yeah, in South Korea they discriminate literally all the people come from poor countries. That includes, I'm so sorry, India, Philippines, Thailand, Vietnam, and North Korea too. We are very poor. Waduh. Misi pencarian Leif. Orang Korea berlanjut, digas. Tuh, misi pencarian orang Korea berlanjut, guys. 야, 왜냐면 지금 오늘 방송하지 마. Tuh, Korean tuh, lihat. Ngaduk dia tuh, kenapa sih orang Korea matanya pada berair tuh. Terus ada lagi nih, where is Korean netizen? Hahaha, speak English please katanya. 저 지금 받으면 안 돼요. 저랑 매치하면 안 돼. 좀 심해요. Tuh ya, kita ada kurang masih, cina. Waduh. 준아, 진짜 얘 무슨 상황을 가진 거지? 준아 왜 틱톡에서 폭행 당하고 다니? Yuk ikutin keseruan aku nonton film Jumbo di Korea. Hey guys,
Jadi, Waduh, Jubo ada di Korea tuh guys. tayang di Korea. Nah, sekarang aku lagi antri untuk ambil tiket dan gak berapa lama langsung masuk ke dalam studionya. Rasanya seneng dan Tuh guys ya. sebenarnya aku udah sempet nonton sih filmnya di Indonesia, tapi tetap excited buat nonton kali ini. Dan of course, filmnya seru dan bagus banget. Habis kelar nonton, kita foto-foto dulu, dan ini goodie bag yang tadi aku dapet. Jadi, Tuh guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih guys terkait Korengan untuk hari ini? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian infonya dari Korengan ya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya guys ya. Sekian infonya dan see you guys.